Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya-tanya apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun. Sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Umat Allah yang terkasih, ketika tadi Ko Amin, ketua lingkungan yang lama, pamit dari grup paroki dan grup lingkungan, hati saya sedih bener tadi kok, baper saya, kayak mau nangis apa itu. Iya, karena Ko Amin selama 3 tahun sangat melayani dengan baik. Tiba-tiba pamit di grup dengan kata-kata yang mengharukan. Lalu saya sadar Ko Amin tidak akan pergi dari Teluk, lain dengan kepindahan atau selesainya Romo. Kalau Romo dipindah mungkin umat akan menyanyi lagu Natal, "Pergilah Gembala cepat-cepat menuju Bethlehem." Bethlehem. Masih ingat ya refrennya ya? Kalau Romo dimutasi, "Gembala pergilah cepat-cepat," gitu. Wadah nyanyi semua. Dan hari ini istimewa. Erik ini ketua lingkungan
paling muda di seluruh dunia. Saya cek di Google tadi. Iya. Yang lain-lain bisa saya tua-tua. Tapi Erik saya cek di Google itu, kamu lingkungan paling muda di seluruh dunia hari. Jadi pengurus lingkungan, pengurus gereja itu jangan seperti orang upahan. Nanti kalau seperti sikapnya seperti orang upahan, malah tidak dapat apa-apa. Dapatnya kekecewaan. Masih ada Ko Amin, Bapak juga kan, dan yang lain-lain yang di atas 60, ada Pak Andi. Mereka-mereka inilah penatua-penatua kita di lingkungan ini. Menjadi penatua, tidak akan pergi dari Teluk. Akan menemani Erik yang masih muda. Kalau lupa, saling mengingatkan. Kalau keliru, saling memperbaiki. Dan yang paling pokok, saling mendukung dalam karya pelayanan. Pesannya, jangan bersikap berlaku sebagai orang upahan. Dan hari ini gereja istimewa sekali juga merayakan hari kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan ini sangat istimewa. Kalau mau menghayati spiritualitas Yohanes Pembaptis kan sangat bagus. Dia itu artinya Tuhan. Dia harus semakin besar, biarlah aku semakin kecil. Dan tugas kita semua adalah mempersiapkan orang-orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan. Minta dilayani, kita layani dengan segala kerendahan hati. Terima kasih kepada Ko Amin, juga tadi beliau minta maaf, juga saya juga minta maaf sebagai pastor paroki. Mungkin selama 3 tahun, selama Ko Amin jadi ketua lingkungan, saya ada tutur kata yang kurang baik, agak memaksakan kehendak demi kebaikan paroki. Ya dimaafkan. Dan kita masih berjumpa di sini sampai hari ini untuk ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Santo Yohanes adalah teladan kita, dan tangan Tuhan menyertai kita hari demi hari. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita, lalu para pengurus lingkungan mengucapkan janji setia. Iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Silakan para pengurus yang akan dilantik maju ke depan untuk mengucapkan janji setia dan mohon berkat Tuhan. Tidak saya panggil satu persatu. Ada ini pengurusnya 25, luar biasa. Ketuanya Erik De Putra, wakilnya Susana atau Sansan, Simon, Sekretaris Resti, Bendahara Yunita Francisca dan Eli,
seksi-seksinya, teknologi informasi, liturgi, ibadat, talak, seksi sosial pelayanan lansia, dekorasi altar, pelayanan kematian, parkir, dan pelayan komuni tak lazim. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, Anda telah dipilih dan ditunjuk oleh umat untuk ikut dalam pelayanan sebagai pengurus lingkungan Santo Petrus Teluk Betung. Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Ya, kami bersedia. Terima kasih atas kesediaan Anda sekalian. Sekarang ucapkanlah janji kesetiaan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat. Di hadapan Allah serta seluruh umat, kami berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas kami sebagai pengurus lingkungan Santo Petrus, Stasi Teluk Betung, Paroki Ratu Damai Teluk Betung, selaras dengan kemampuan yang ada pada kami, yang telah kami terima dari Tuhan. Kami akan mempersembahkan waktu dan tenaga kami demi kesejahteraan dan perkembangan umat Allah. Karena itu, kami akan melaksanakan tugas kami dengan penuh tanggung jawab dan kerjasama karisma pihak. Semoga Allah mendampingi kami beserta semua pengurus lingkungan Santo Petrus Stasi Teluk Betung bekerja sama dengan seluruh gereja dalam menjalankan tugas dan jabatan suci ini. Amin. Umat Allah yang terkasih, kita telah mendengarkan kesediaan dan ikrar para pengurus lingkungan gereja ini dalam menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan Allah kepada mereka. Marilah kita memohon berkat Allah bagi mereka. Ya Tuhan, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau mengetahui pikiran dan hati manusia. Pada hari ini, Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan suci ini. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus dan ikhlas hati. Buatlah mereka menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai pengurus lingkungan Santo Petrus Stasi Teluk Betung dengan cinta kasih dan semangat pengabdian, seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu Allah yang selalu setia. Ia akan mendampingi saudara-saudari, meneguhkan hati saudara-saudari, dan melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat, saya meneguhkan saudara-saudari dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari sekalian agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara-saudari dalam menjalankan tugas ini dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertataku